Nah, oke, kita bakalan ngambil contoh soal di buku. Ya. Ada exercise-nya. Wait. Nah, ini rada-rada ribet. Oke. Nah, yang pertama, kalau lu udah paham tentang grafik, ya itu udah enak. Ambil aja contoh soal nomor 1 aja. Gitu. Bentar. Nah, ada fungsi yang pertama konstan di sini. Di Y sama dengan 8. Terus ada fungsi di sini. Dari sini sih. Oke. Ini fungsi ya. Y sama dengan X pangkat 3. Nah, berapa luas daerah di sini? Sebelum itu gue di video sebelumnya lupa ngasih tahu. Ada dua hal yang penting yang gue lupa kasih tahu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin integral yang nggak double, cuma satu ya gitu. Integral lipat satu, misalkan ada fungsi X kuadrat kayak gini. Nah, kalau kita mau ngitung luas daerah, yaitu luas daerah yang di bawah kurva. Gitu ya. Nah, gitu. Jangan X kuadrat deh. Misalkan ada fungsinya ini gua namain F. Ya, F mengandung fungsi X. Nah, berapa luas daerah di bawah sini? Gitu ya. Luas daerah di bawah kurva. Selalu luas daerah di bawah kurva. Ya. Terus kalau ini kan biasanya dikasih itu ya, dikasih batas gitu. Nah, berarti dari 0 sampai A fungsinya gitu, tinggal dimasukin. Nah, tapi kalau ada dua fungsi, ya kita harus tahu di mana fungsi yang atas, di mana fungsi yang bawah nih. Misalkan fungsi yang atas, yang bawah tuh kayak begini. Iya, ini GX. Nah, luas daerahnya, ya dia di sini gitu. Jadi itu dia kayak nge-intercept. Intercept itu ngeganggu luas daerah. Tadi kan luas daerahnya kita tahu segini ya. Bentar, hapus saja. Aduh, rada nge-lag. Ya, hapusannya baper lagi. Nah, jadi intinya, bentar gue mau coba sekali lagi. Oke, bisa. Nah, tadi tuh luasnya segini nih. Luasnya gue arsir aja. Bentar. Nah, ini gue hapus. Ini gue bikin lagi aja. Nah, gitu deh ya. Nah, luasnya itu yang diarsir ini. Tiba-tiba kan tadi ada fungsi yang selanjutnya kan. Ada fungsi yang di sini. Ya kan? Nah, dia tuh luasnya yang di bawah sini juga kan. Oke. Nah, jadi sisa luasnya itu yang di sini, ya kan, yang warna biru. Karena udah dipotong lah istilahnya gitu sama ini. Jadi, kalau yang luas daerah kayak gini, dua kurva, yaitu rumusnya batas atas mana, batas bawah apa, terus fungsi yang atas, yaitu fx, ya, dikurang fungsi yang bawah gx, dx gitu ya. Nah, ini salah satu contoh aja gitu ya. Jadi nanti kita harus tahu mana fungsi yang atas, mana fungsi yang bawah. Contohnya di contoh soal kayak begini. Nah, kita tahu di sini ya, dari gambar aja tuh udah kelihatan fungsi yang atas itu yang ini, ya kan? Fungsi yang atas itu yang ini, ya kan? Yang Y, gue ngomong yang Y. Terus fungsi yang bawah itu yang ini, gitu. Ya kan? Karena kan emang kalau dari gambar kan dia di bawah gitu kan. Jadi nanti luas daerahnya gimana? Oke, kita kalau awalnya kan fungsi atas dulu kita gambar, kan? Luasnya yang ini. Nah, terus tiba-tiba ada yang intercept, motong gitu ya, kurang ajar, motong. Nah, kita pakai warna apa ya? Nah, ini udah bisa. Aduh, emang suka error ya. Misalkan ada yang, tapi enakan pakai warna lain sih. Misalkan ada yang motong nih, ini kan X pangkat 3 motong. Kan? Jadi luasnya kan yang ini, kalau X pangkat 3. Ya kan? Ya sama dengan X pangkat 3. Berarti sisanya tuh yang ini ya, yang luas yang di sini. Oke, paham ya? Gitu. Jadi harus belajar motong-motongan juga.
Nah, jadi kita tahu batas atasnya berarti yang X pangkat 3. Terus, yang Y sama dengan 8 ini ya. Y sama dengan 8 ini, yang bawahnya itu yang ini. Ingat. Jadi yang atas itu, yang bawah dulu ya. Yang bawah itu X pangkat 3, yang atas itu 8. Ya kan? Nah, ini baru yang pertama. Nah, yang kedua, di sini kita tahu titik potongnya ya. Titik potongnya yang di sini, kan, yang di sini, sama yang di sini. Dari gambar gitu. Yang di sini, kan ini ada titik potong nih. Nah, kita masukin caranya berapa X-nya di sini kan. X-nya di sini berapa. Kan fungsinya kan Y sama dengan X pangkat 3. Sementara Y-nya itu 8 di titik ini. 8 sama dengan X pangkat 3, jadi X-nya itu 2. Ya. Jadi batas X-nya itu dari 0 sampai 2. Dan jadi nanti integralnya dari 0 sampai 2, terus X pangkat 3 per 8. Nggak boleh 8 sampai X pangkat 3 ya. X pangkat 3, 8. Karena kalau 8 sampai X pangkat 3 itu nanti hasilnya minus. Nggak ada luas yang minus gitu ya. dy, dx. Nah, ini sebenarnya tinggal dihitung aja ya. Itu jadi nanti setara kayak gini deh. Dan nggak mungkin minus karena dari gambar udah benar gitu ya. 8x dikurang 1/4 x pangkat 4. Batas atas 2, batas bawah 0. Jadi nanti ini 16 dikurang 4 kali 4 ya, berarti 12. Nah, luasnya itu 12 meter persegi ya. Satuan luas sih, ini kan kita nggak tahu meter persegi, bisa sentimeter persegi, nggak dikasih tahu di soal. Nah, apakah solusi dari gambar ini cuma kayak begini? Tentu saja tidak, ada lagi. Nah, gitu ya. Coba misalkan ini biru-birunya gue hapus, ini juga gue hapus biru-birunya yang di sini, terus yang di sini tetap, yang di sini tetap. Nah, luasnya tetap yang di sini, oke? Nah, kita misalkan bisa dibuat Y-nya yang konstan. Ini kan Y-nya yang fungsi. Ini X-nya yang konstan, kita buat batasnya X-nya yang fungsi, Y-nya yang konstan gitu ya. Caranya, kita tinggal balik aja. Jadi, tadinya gambarnya kayak begitu ya, kayak begini. Bentar. Jadi gambarnya tuh jadi kayak gini nih, kurang lebih. Sabar. Gambarnya tuh kurang lebih jadinya, ini sumbu Y ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, sekarang gue balik. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Dibalikan ya. Nah, gitu. Nah, Y-nya itu konstan. Ini kan Y sama dengan 8 kan. Jadi ini sudut pandang yang berbeda. Tuh, Y sama dengan 8. Nah, X-nya sama dengan kurang lebih kayak begini. Aduh, ribet juga ya. Ribet asli. Kayak begini dah. Kayaknya ya. Mending gue pakai gimana ya? Susah gambarnya gimana? Oh, kayak gini. Iya. Jadi diputar doang. Terus nanti kan kalau, nah kayak gini lah kira-kira ya. Jadi gue rotate 90 derajat searah jarum jam. Gitu. Nah, jadi nanti kita mau hitung luas daerah yang di sini. Nah, gitu ya. Pokoknya kan hasilnya harus sama dengan 12 kan, gitu. Jadi kita lihat di sini batas bawahnya ya. Y sama dengan ini X sama dengan 0 batas bawahnya ya. Batas bawahnya ini yang pakai warna lain. Duh. Kenapa ya? Bentar. Suka error. Gak tahu kenapa. Oke, bisa. Oke, ntar gue post dulu videonya ya. Nah, ini gue pakai lah. Kok berubah warna? Nah, ini ya. Pakai warna biru gelap dong. Nah, gitu. Batas bawahnya yang ini, X sama dengan 0 ya. Ini X sama dengan 0. Sampai yang di atas ini kan. Nah, ini batas bawahnya. Yang ini enggak. Ini tadi yang cuma titik-titik. Itu doang. Yang supaya nggak bingung. Nah, yang atasnya tuh yang ini. Oke.
Tapi kan ini bentuknya ya sama dengan. Kalau mau lu ubah X sama dengan, ya berarti tinggal X sama dengan akar per 3 dari Y. It is true, benar ya, gitu. Karena tinggal dua-duanya tinggal di akar 3-in, gitu. Jadi sampai batas atasnya akar pangkat 3 dari Y. Nah, X-nya, Y-nya dari sini, Y sama dengan 0, sampai sini, Y sama dengan 8. Jadi dibalik tadinya dia yang konstan, sekarang dia yang nggak konstan gitu ya. Jadi cuma di sudut pandang yang berbeda saja, anjay gitu ya. Nah, terus nanti integralnya tinggal 0 sampai 8, karena yang konstan dulu ya, dan dia punya dy, terus 0 sampai y pangkat sepertiga. dx dy ya, karena ini punya dx, ini punya dy. It's crystal clear gitu ya. Terus kita integralin, jadinya y sepertiga dikurang 0 ya gitu. Jadinya gini deh, kita pelan-pelan, very slow, dan nanti videonya bakal agak lama. Integral dx, ya x gitu kan. Y pangkat sepertiga, batas atasnya, batas bawahnya 0, dy. Nah ini kalau setiap ada x dimasukin y pangkat sepertiga, sama batas bawahnya 0, jadi 0,8 akar pangkat 3 dari y dy. Nah, akar integral kayak beginian, ya ini kan ditambah 1 ya. Jadi y pangkat 5/3. Iya kan? Ini kok sepertiga? Ini sepertiga. Jadi 4/3 ya. 4/3 kayak gitu. Nah, terus nanti konstantanya jadi 3/4 gitu ya. Jadi nanti 3/4 y pangkat 4/3, batas atas 8, batas bawah 0. Oke. Hasilnya pokoknya harus 12 sama ya gitu. 3/4. Nah, kalau kita masukin akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Ya, 2 kalau dimasukin pangkat 4 jadinya 16, dikurang, ini kalau dimasukin jadi 0 gitu ya. Kalau dimasukin batas bawahnya. Nah, nanti apa yang terjadi? Hasilnya 12. 12 kan ya? Oh ya 12. Ya 12 sama, yay gitu. Oke. Jadi bisa dibalik-balik. Ya gitu. Yang segitiga di video sebelum ini juga bisa dibalik-balik gitu. Coba lu kerjain sendiri. Oke, kita ketemu lagi di video yang selanjutnya.